moments later. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi Tugu Sumber Kima tersebut. Di belakang itulah Tugu Sumber Kima. Inilah penampakan Tugu Sumber Kima dari bawah. Melakukan penelitian, ternyata Tugu Sumber Kima memiliki bentuk segi delapan dan terdapat kerang kima di puncak. Nah, di sini kami sudah bersama Bapak Perbekal dari Desa Sumber Kima dengan Bapak siapa? Baik. Jadi di sini kami melakukan penelitian bangunan bersejarah yang berada di Desa Sumber Kima. Apa boleh kami bertanya seputar Tugu Sumber Kima ini? Siapa mau? Tanggal berapa sih tugu ini dibuat? Kalau tugu ini dibuat itu kalau tanggalnya yang persis sekali itu kami agak lupa, tapi tahunnya ya tahunnya itu 2018 tepatnya di bulan Oktober ya. Siapa yang memiliki ide untuk mendirikan Tugu Sumber Kima ini? Nah, mungkin sebelum saya menjawab, saya harus menjelaskan dulu ya, kenapa tugu ini dibangun di sini. Ya, kita harus berbicara tentang nama desa dulu. Desa Sumber Kima, ya berasal dari kata sumber dan kima. Sumber itu artinya sumber mata air. Kima itu adalah salah satu biota laut yang berupa kerang, namanya kerang kima. Konon dulu sebelum Sumber Kima ini menjadi wilayah desa, di sini masih hutan belantara, hutan mangrove. Terus orang yang pertama kali menjamah wilayah ini adalah orang luar daerah, dari orang pelaut dari Makassar. Nah, dia mencari mata air untuk kebutuhan air minum. Ketemulah di sini ada sumber mata air tawar, dan di sini nih sekeliling sini banyak terdapat kerang kima. Ini mana namanya kerang kima? Itu kerang kima namanya. Nah, lambat laun setelah di sini menjadi sebuah pemukiman, terus semakin ramai, baru di tahun 1950 ini berdiri menjadi sebuah desa yang sah, namanya Desa Sumber Kima. Nah, karena di sini merupakan salah satu sejarah yang menjadi sejarah nama Desa Sumber Kima, maka kita perlu rawat dan lestarikan. Sehingga pada saat saya menjabat selaku kepala desa di tahun 2015, kami bersama desa adat itu membuat rencana ingin menata kawasan ini, dan kami juga punya ide. Kebetulan ide kami itu disepakati sama tokoh-tokoh masyarakat, baik dari adat maupun dari tokoh muslim, karena ini juga dipercaya oleh orang muslim sebagai tempat yang bersejarah. Kebetulan kami dari pemerintah mendapatkan bantuan CSR dari Pertamina. Nah, sehingga biaya itu, anggaran itu kita alokasikan untuk menata ini dan membuat sebuah tugu. Kenapa kita membuat tugu? Biar ada ikon Desa Sumber Kima, biar ada yang menjadi tempat atau bukti bahwasanya Sumber Kima itu ada sejarahnya, yaitu di sini. Nah, tugunya kita buat seperti yang kita bangun seperti ini. Dan mengapa Tugu Sumber Kima ini dibangun di lokasi ini? Ya karena ini namanya Taman Sumber Kima, karena di sini ada sumber mata airnya, dan ini yang merupakan sejarah desa, maka tugu ini kita dirikan di sini sebagai tempat untuk mengenang sejarah nama Desa Sumber. Kira-kira fungsinya untuk dibangun Tugu Sumber Kima apa? Fungsinya pertama tadi kami sudah jelaskan ya, ini adalah merupakan tempat yang bersejarah Swastiastu bagi Desa Sumber Kima. Terus tugu ini kita jadikan simbol pemersatu Desa Sumber Kima. Tugu itu adalah tugah ya, tugu itulah tugah, tugah itulah tuhu pagah. Nah, tuhu pagah itu bagaimana kita harus mempunyai suatu kekuatan
kekuatan inilah sebagai alat pemersatu kita sebagai warga masyarakat Sumber Kima, di mana karena warga masyarakat Sumber Kima itu adalah majemuk, ya, baik di bidang adat istiadatnya, budaya, agama, ras, itu bermacam-macam, sehingga kita jadikan tubuh ini menjadi alat pemersatu biar Sumber Kima itu selalu damai, saling toleransi. Apakah bentuk tubuh 8 dan bentuk Kima di tubuh ini memiliki makna tertentu? Kita membuat suatu tubuh itu mesti juga harus mempunyai makna. Tidak hanya sekedar mendirikan tubuh, tetapi bagaimana begitu kita mendirikan semua punya arti dan mengandung filosofi. Ya. Tadi tubuh itu sendiri mempunyai arti kehidupan atau juga melambang kekuatan, pemersatu, dan dari bentuknya ini pun kita juga sudah merencanakan dan semua ya, dari tingkat bawah, ya, segi 4 ini melambangkan kuasa hidup, artinya 4 ribu, ya, sebagai landasan atau bumi berdiri. Terus di atasnya naik itu ada 3 padma, ya, padma 3 lapis itu melambangkan Tripitaka Karana. Ya, kita sebagai umat Hindu tidak terlepas dari yang namanya Tripitaka Karana atau hubungan kita terhadap desa yang widi, terhadap sesama manusia dan terhadap alam. Nah, 3 komponen inilah yang harus bisa kita seimbangkan sehingga bisa memberikan keharmonisan kedamaian bagi kita. Dan juga kita bisa ambil 3 tingkatan ini merupakan 3 banjar adat dalam satu kewilayahan desa adat. Satu desa adat Sumber Kima terdiri dari 3 banjar adat. Ada banjar adat Sumber Sambi, Pegamatan, dan Tegalasari. Nah, terus naik. Ketinggian tubuh ini ada 9 meter. Ya, 9 meter itu adalah 9 merupakan angka yang paling istimewa, nilai yang tertinggi. Kita berupaya bagaimana filosofi nilai tertinggi ini bisa juga memberikan vibrasi kepada desa kita sehingga desa kita ini mencapai suatu cita-cita yang tinggi maksimal kesejahteraan masyarakat ya, dan itu yang ketinggian sebenarnya. Terus kenapa bidangnya ini terdiri dari 8 bidang atau segi 8, ya, artinya begini, tadi desa adat itu hanya satu, terdiri dari 3 banjar adat. Nah, di desa itu kan ada 2 lembaga, ada desa adat dan desa administrasi atau desa dinas. Nah, desa dinas, satu desa dinas desa Sumber Kima terdiri dari 8 banjar. Nah, bagaimana sekian jumlah banjar itu atau dusun itu bisa kita persatukan? Ya, itu 8 tubuh dari 8 dusun menjadi satu kesatuan. Itu kalau segi 8-nya. Baru di atas terdiri dari terdapat kerang kima. Itu kulit kerang kima asli, bukan cawe-cawe. Itu asli, itu kita beli itu. Nah, kenapa di atasnya kerang kima? Karena Sumber Kima ini adalah cikal bakalnya adalah tadi sebuah kerang yang namanya kerang kima. Nah, kita tahu. Kerang kima itu pun tidak hanya sekedar kerang kima. Kerang kima juga punya arti. Kalau kita lihat bentuk kerang kima seperti apa? Seperti cakupan tangan seperti ini. Ya. Nah, terus ruas tangan kita ini ada berapa? Ada 5. 5, ya. Kalau di cakupan ini ada 5. Sebenarnya Sumber Kima itu adalah sumber 5. Ya, sumber 5, sumber mata air 5 adalah jumlah. Di Sumber Kima ini terdapat 5 sumber mata air yang sakral. Bisa dibilang menjadi pancatirta. Ya, kalau kita tempat berdiri ini namanya Taman Tugu Sumber Kima. Ini salah satu dari 5 sumber tadi. Ini berlokasi di barat laut Sumber Kima. Nah, kalau kita tarik ke tengah-tengahnya itu Taman Ayun. Siapa yang tahu Taman Ayun? Sumber Taman Ayun itu ada di posisi tengah-tengah Sumber Kima. Kalau dari sumber Taman Ayun ini tarik ke barat laut ketemu di sini. Namanya Sumber Tugu Sumber Kima. Tarik ke timur laut ada Taman Sudemale. Terus kalau dari Taman Ayun tarik ke tenggara ada Taman Sumber Kesambi.
Nah, dari Taman Ayun tarik ke barat daya ada Taman Pukat Salak. Kita punya 5 taman yang posisinya menyilang, artinya mewakili seluruh penjuru mata angin. Itulah yang disebut sumber lima, sumber kima. Dan kerang kima bentuknya kayak 5. Ya, kalau bahasa Balinya 5, tapi bahasa Indonesia tangan. Nih, jari-jari nih, di cakupan. Ini kayak gini. Setiap hari apa tubuh ini disembahyangkan atau acara pakeling? Ya, acara pakelingnya setiap tahun sekali, tetapi menurut Sasih, ya tepatnya di Purnaman, di Tilem ke-6. Itu kalau pakai Sasih itu setahun sekali. Kalau pakai Pawukon baru 6 bulan sekali. Kalau ini pakai Sasih, jadinya setiap Tilem ke-6. Artinya setiap bulan 11. Baik. Ketika hendak melukar, sarana apa saja yang harus kita bawa? Kalau melukat biasa kita sebagai keyakinan umat Hindu, ya setidaknya kita membawa canang. Ya, itu minimal bawa canang. Atau kalau sama sekali tidak bisa, ya kepepet sekali lupa. Kan Hindu itu fleksibel, keyakinan kita fleksibel. Tidak harus bawa sesajen besar gitu, enggak. Tetapi yang penting berdasarkan niatan yang tulus ikhlas, yang memang betul-betul niatan kita itu murni untuk melukat di sini, walaupun kita hanya bawa canang saja tidak masalah. Siapa saja yang hadir dalam acara pakeling tubuh sumber kima? Kalau pakeling ini, karena ini sudah menjadi emponan desa adat, yang hadir itu ya semua masyarakat desa Sumber Kima, khususnya adat, ya adat desa Sumber Kima itu semua diharapkan untuk datang. Tapi yang wajib untuk melaksanakan upacara itu adalah desa adat bersama prajurunya. Nanti dirombak atau dibantu oleh masyarakat atau prajurit. Nah, karena Tugu Sumber Kima ini adalah bangunan bersejarah dari desa Sumber Kima, maka bagaimana cara melestarikannya? Ya, untuk melestarikan ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah dinas ataupun pemerintah adat, tetapi ini kewajiban masyarakat semua, kerama desa adat juga, baik itu juga warga muslim sebagai kerama tamiu. Kalau di adat itu kerama tamiu namanya kalau muslim, ya. Tapi kalau secara dinas resmi juga menjadi warga penduduk masyarakat desa Sumber Kima. Wajib menjaga dan melestarikan lokasi ini, terutama juga tubuhnya, ya. Karena ini merupakan tempat yang bersejarah, ya wajiblah kita bersama-sama melestarikan. Nah, tentunya nantinya dalam hal perawatan maupun pelestarian itu pasti membutuhkan pembiayaan. Seperti contoh kayak terasering ini kan pembendung nih, pengaman ini. Kalau ini umpamanya nanti jebol, itu umpamanya kena abrasi, kena gelombang, ya itu kita juga harus perbaiki. Gitu. Nah, kalau masalah anggaran itu ya kita pikirkan nantinya, baik itu nanti apakah bisa kita kerjasamakan, carikan donatur ke pihak ketiga, atau mungkin dari adat bisa membiayai, atau dari dinas juga bisa nanti membantu. Gitu. Lagi. Baik Bapak Ngawirta, itu saja yang bisa kami tanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini nantinya bisa bermanfaat sebagai penambahan wawasan kepada adik-adik semua, bahwasanya Sumber Kima itu ternyata mempunyai sebuah sejarah, baik itu dari segi nama desanya, terus juga dari segi motif tubuhnya, itu semua punya arti, dan sebenarnya arti itu kita bisa ambilkan menjadikan filosofi sebagai pedoman kita bermasyarakat sebagai penduduk di Sumber Kima. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami dari desa, adanya tugu yang kami dirikan ini bisa betul-betul menjadi sebuah lambang pemersatu warga masyarakat Sumber Kima, dan nantinya dari kawitan kita di sini, ini merupakan salah satu kawitan Sumber Kima kan, ya mudah-mudahan nanti memberikan vibrasi yang positif terhadap desa Sumber Kima, sehingga desa Sumber Kima kedepannya bisa berkembang, maju, masyarakatnya sejahtera, aman dan damai. Sesuai dengan visi misi kami selaku perbekal Sumber Kima yang Siddhi Mantra. Nah, Siddhi Mantra itu kalau kita kupas artinya, Siddhi itu adalah
Side. Side itu artinya suatu keberhasilan atau sukses. Mantra itu adalah doa. Doa itu adalah harapan. Harapan adalah cita-cita. Jadi Siddhi mantra itu adalah bagaimana mewujudkan cita-cita kita untuk menuju kesuksesan. Terus kalau Siddhi mantra itu kita panjangkan lagi, Siddhi itu Si-nya bersih, D-nya tuh damai indah, mantra maju aman dan sejahtera. Itulah cita-cita kami, sehingga mudah-mudahan adanya tugu ini memberikan sinar, memberikan vibrasi kepada desa Sumergima, sehingga Sumergima bisa berkembang sesuai dengan visi dan misi kami. Terima kasih. Om Shanti Shanti Om. Kesimpulan dari penelitian Tugu Sumergima. Tugu Sumergima didirikan pada tahun 2018, tepatnya di bulan Oktober. Tugu Sumergima dibangun sebagai sejarah asal-usul desa Sumergima. Setiap bentuk bangunan pada Tugu Sumergima memiliki makna tersendiri, yaitu segi 4 melambangkan Buana Agung, 3 Padma melambangkan Trihitakarana, dan 3 Banjar adat desa Sumergima, tinggi 9 meter yang dimana diyakini bahwa 9 adalah angka istimewa, segi 8 melambangkan 8 Banjar dinas desa Sumergima, dan Kerangkima adalah cikal bakal desa Sumergima. Sumergima ternyata adalah sumber 5, di mana bentuk Kerangkima seperti cakupan tangan yang memiliki 5 ruas jari. Sumber berarti sumber mata air dan 5 berarti jumlah. Di desa Sumergima terdapat 5 sumber mata air sakral atau Pancatirta. Taman Tugu Sumergima adalah salah satunya. Setiap 1 tahun sekali, menurut Sasih tepatnya Tilem ke-6, di Tugu Sumergima melakukan pakeling. Inilah hasil penelitian dari kelompok kami. Sendirian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Behind the scene. Baris, kayak gini. Excel. Sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Allah, cintaku tulus. Cintaku tulus. Kencana ya.